Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini atau sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian bulanan dengan membaca kitab atau buku fikih bermadhab. Kita masih di poin tentang catatan berkaitan dengan fikih ikhtilaf. Fikih ikhtilaf, bagaimana cara memahami perbedaan pendapat agar kita tidak salah dalam menerapkannya. Berikutnya yang akan kita baca poin yang ke-8 tentang benarkah ikhtilaf itu rahmat. Benarkah ikhtilaf itu rahmat? Kalimat ini berangkat dari sebuah hadis atau pernyataan, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan umatku adalah rahmat. Sekarang kita akan baca, bagi yang punya buku silakan dibuka halaman 185. Nah, tafadhal. Bismillah. Bagian yang ke-8, benarkah ikhtilaf itu rahmat? Terdapat sebuah hadis yang menyatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di tengah umatku adalah rahmat. Status hadis. Para ulama hadis menegaskan bahwa hadis ini sama sekali tidak memiliki sanad. Ulama hadis menyebutnya la asla lahu, artinya pernyataan tersebut terkenal di masyarakat akan tetapi tidak memiliki sumber sama sekali dalam literatur hadis. Baik. Kalau misalnya Anda diminta untuk membandingkan mana yang lebih parah, hadis palsu atau la asla lahu? La asla lahu. Mana yang lebih parah? Tidak ada sumber. Palsu atau la aslalahu. Kalau palsu itu masih punya sanad. Jadi ada dari si A, dari si B, cuman ini buatan. Bisa jadi ada dalam salah satu sanad ini statusnya adalah perawi yang suka memalsu hadis, pendusta. Namun dia menyebutkan sanad. Nah, hadis palsu seperti ini kitab. Jadi minimal ada referensinya. Oh, ternyata ini ada di kitab ini, ada di kitab ini. Itu hadis palsu. Kalau sudah sampai pada tingkatan la aslalahu, mau dicari di kitab hadis manapun nggak nemu. Jadi tiba-tiba terkenal aja di masyarakat, tapi tidak pernah ketemu dalam kitab hadis manapun. Jadi kira-kira yang lebih parah yang mana? La aslalahu. La aslalahu itu kurang lebih ya nggak ada referensinya, nggak ada referensinya, sehingga orang ketika menyatakan itu diminta untuk mempertanggungjawabkan kamu dapat dari mana, itu dia nggak bakalan menemukan. Tapi kalau hadis maudhu, dia masih bisa menyebutkan referensinya. Saya ketemu di kitab ini, tapi ada perawi pendusta. Dan hadis ini palsu, bisa jadi adalah buatan sang perawi pendusta tadi. Maka lebih parah la aslalahu dibandingkan maudhu. Sekarang kita baca. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa itu bukan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Subhi, seorang ulama Syafi'iyah, mengatakan, "Walaysa bima'rufin 'indal muhadditsin walam aqif lahu ala sanadin sahihin wala dha'ifin wala mawdu'in." Tidak dikenal oleh para ulama ahli hadis. Saya juga tidak pernah menemukan sanadnya, baik sahih, dhaif, bahkan yang palsu. Ini juga diakui oleh Zakaria Al-Ansari di dalam ta'liq untuk tafsir Baidawi di silsilah Al-Hadis As-Sahih. Baik. Zakaria Al-Ansari termasuk salah satu ulama madhab Syafi'iyah. Demikian pula yang tadi kita kutip adalah As-Subki, juga ulama madhab Syafi'iyah.
yang mereka menegaskan bahwa aku tidak pernah menemukan sanad hadis itu, baik sanad yang sahih, dhaif, bahkan yang maudhu sekalipun nggak pernah dijumpai. Nah, kalau kemudian sekelas para ulama menyatakan seperti itu, mungkin nggak yang bukan ulama menemukannya? Nggak mungkin. Jadi kalau misalnya dokter bilang nggak pernah dalam referensi kedokteran ada seperti ini, tiba-tiba dukun pijit ngomong, oh saya punya referensi. Dukun pijit loh ini, dokternya bilang saya nggak pernah menemukan referensi tentang itu dalam literatur kedokteran, tapi kata dukun pijit saya punya referensi tentang itu. Mungkin nggak? Hah? Tidak mungkin, kecuali ketika dukun pijit ini punya referensi bukan ilmu kedokteran ya, misalnya Darmo Gandul, apa itu, bukunya Ajaran Kejawen atau yang lainnya, buku Mujarobat. Nah itu, yang itu bukan buku ilmu kedokteran. Selanjutnya, perlu diperhatikan, perkataan tersebut bukanlah hadis, sehingga kita tidak boleh menyatakan Nabi SAW bersabda bahwa perbedaan pendapat di tengah umatku adalah rahmat. Jika kita menyatakan Nabi SAW bersabda padahal kalimat yang akan disampaikan setelahnya adalah perkataan yang bukan hadis, kita akan dianggap berdusta atas Nabi SAW. Baik, nah ini bahayanya. Jangan gampang mengatakan Nabi SAW bersabda, lalu setelah itu dia menyampaikan sesuatu yang tidak pernah disabdakan Nabi SAW. Kalau seperti ini nanti jadinya gimana? Dia berdusta atas nama Nabi SAW. Dan mohon maaf, di zaman medsos seperti ini orang tidak malu untuk berdusta atas nama Nabi SAW, bahkan mencantumkan HR, hadis riwayat. Jadi misalnya ada pernyataan ABCD dalam kurung HR Bukhari, HR Ahmad, HR Tirmidzi. Orang awam yang nerima kan tidak mungkin ngecek di Sahih Bukhari. Dia Sahih Bukhari juga nggak pernah nyentuh. Mau ngecek di Sahih Bukhari di bagian mana dia nggak tahu. Maka langsung dia terima apa adanya, dipercaya. Dan itu cukup sering disebarkan oleh banyak orang. Sebagian orang mereka tidak malu untuk membuat hadis palsu, kemudian menyatakan dalam kurung hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Tirmidzi, hadis riwayat Bukhari. Enggak malu untuk melakukan seperti itu. Sehingga di zaman ketika kedustaan itu merajalela, salah satu di antara faktornya adalah urat malu untuk berdusta sudah putus. Dusta itu memalukan enggak, Pak? Ya? Dusta itu memalukan enggak? Memalukan. Walaupun yang jelas bersangkutan itu terbukti berdusta di depan umum misalnya, sehingga saat di depan pengadilan terbukti yang bersangkutan ini berdusta, tapi tetap saja dia enggak merasa malu. Makanya orang kalau sudah hilang rasa malunya, mau berbuat apapun dia enggak gubris. Nabi SAW pernah menyebutkan, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, di antara nasihat kenabian yang diperoleh oleh manusia pertama kali adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nek rande isin karepmu. Kalau kau tidak punya rasa malu, silahkan berbuat sesukamu. Sebab orang kalau masih punya rasa malu, dia ketika berbuat masih perhitungan antara boleh dan tidak boleh. Tapi kalau orang sudah tidak lagi punya rasa malu, dia akan berbuat apapun sesukanya. Alhamdulillah, bagi mereka yang masih punya rasa takut kepada Allah berkaitan dengan masalah berdusta atas nama Nabi SAW, dia akan lebih hati-hati. Sehingga saat dia melakukan atau membuat pernyataan ini sabda Nabi, ini Nabi SAW menyatakan dan seterusnya, dia masih mikir, betul enggak ini sabda Nabi SAW? Kalau tidak, bohong atas nama beliau, itu dusta yang paling besar. Jadi dusta itu bertingkat, Pak, ya. Cara ngukurnya seperti ini, Pak. Kalau saya berdusta, bohong, lalu mencatut
melibatkan nama Pak Budi misalnya. Siapa kira-kira yang mendapatkan pengaruhnya? Hanya keluarganya Pak Budi atau teman-temannya Pak Budi yang kenal dengan Pak Budi. Jadi misalnya saya membuat pernyataan, Pak Budi mati, dalam posisi istrinya nggak tahu, anak-anaknya nggak tahu, keluarganya nggak tahu. Saya cuma nginfo saja, Pak Budi mati gitu. Kira-kira yang ribut siapa? Keluarganya. Benar Pak Budi mati, mana? Langsung dihubungi HP-nya. Oh enggak, HP-nya ternyata sedang mati juga. Akan terjadi keributan, tapi terbatas. Baik, saya naikkan lagi, bohong atas nama Pak RT. Siapa kira-kira yang mendapatkan pengaruh? Satu RT. Bagaimana kalau saya bohong atas nama bupati? Satu kabupaten. Kalau saya bohong atas nama presiden, satu negara. Kalau saya bohong atas nama nabi, lintas negara. Karena bohong atas nama nabi itu bohong agama. Sehingga dari mulai penjuru timur sampai penjuru barat percaya semuanya. Padahal itu bohong. Dan itu cukup banyak terjadi. Makanya kenapa Rasulullah SAW memberikan ancaman yang sangat keras, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkan tempatnya di neraka. Karena bohong atas nama beliau itu memberikan konsekuensi sangat berat, yang mendapatkan dampaknya tidak hanya skup satu negara, bahkan satu dunia. Baik. Nah, kita sebagai muslim di zaman medsos semacam ini yang sadar akan pentingnya validitas hadis, kalau kemudian mendapatkan hadis-hadis yang enggak jelas, jangan langsung diterima dan ditelan, tapi yang kita lakukan adalah lakukan validasi. Ini valid atau tidak? Caranya gimana Pak? Wong kita nggak bisa ngecek kitab hadis. Anda tanyakan kepada mereka yang punya kemampuan. Ustadz A, Ustadz B, Ustadz seperti ini betul nggak ada hadisnya Pak Ustadz? Coba saya cek. Bahasa Arabnya aja nggak ada ya Mas? Hadis yang bahasa Arabnya saja nggak ada. Kebayang nggak hadis yang bahasa Arabnya aja nggak ada? Ada tak ketemu versi bahasa Inggris yang Arab nggak ada? Apa ada Nabi dari Inggris? Nah, kita lanjutkan. Kembali kepada pernyataan tadi, ikhtilafu ummati rahmat. Ikhtilaf dari umatku adalah rahmat. Yang ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ini terkenal berawal dari siapa? Kita lihat itu, keterangan tabi'in. Keterangan tabi'in. Imam Ibn Baz pernah ditanya tentang hadis di atas, lalu beliau menjelaskan, laisa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama huwa min kalamin ba'dit tabi'in. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqul hadza alaihi salatu wassalam ba'dut tabi'in, qala ma ara ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu illa rahmatan min Allah, yakni hatta yanzural mujtahidu wa yata'ammala ad-dalil. Itu bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu perkataan sebagian tabi'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mensabdakannya. Sebagian tabi'in mengatakan, tidaklah aku melihat adanya perbedaan pendapat di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali itu merupakan rahmat dari Allah. Maksud beliau sebagai tanda kutip rahmat karena seorang mujtahid berkesempatan untuk mengkaji dan merenungkan dalilnya. Baik. Jadi ketika tokoh agama, ulama beda pendapat, salah satu di antara dampak baik yang kita dapatkan adalah kita bisa mendapatkan lebih banyak alasan. Si A punya pendapat A, ngasih alasan. Si B punya pendapat B, juga ngasih alasan. Nah, kita yang melihat perbedaan itu jadi bisa dapat banyak. Dapat apa? Banyak alasan. Di sini kita dapat alasan, di sini kita dapat alasan. Itu akan semakin memperluas wawasan ilmiah yang kita punya. Itulah yang dimaksud di sini, ikhtilaf umatku adalah rahmat, dalam arti
ketika seseorang atau ikhtilaf para sahabat adalah rahmat, dalam arti ketika seseorang memperhatikan khilaf di antara para sahabat akan memperkaya khazanah ilmiah yang dia punya. Demikian keterangan seorang tabi'in. Nah, siapa keterangan tabi'in itu? Tabi'in siapa yang dimaksud? Di situ saya cantumkan riwayat tabi'in yang beliau maksud adalah keterangan Al-Qasim bin Muhammad. Al-Qasim bin Muhammad, cucu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang merupakan salah satu ulama us-sab'ah, fuqaha as-sab'ah, 7 ulama tabi'in yang bergelar fuqahaul Madinah. Jadi ada 7 ulama tabi'in yang disebut dengan al-fuqaha as-sab'ah, dan itu adalah ulama-ulama tabi'in yang lebih unggul dalam masalah ilmu. Salah satunya Al-Qasim bin Muhammad. Kita lanjutkan. Ibnu Sa'ad di dalam At-Tabaqat Al-Kubra dari jalur Aflah bin Humaid bahwa Al-Qasim pernah mengatakan, kana ikhtilafu ashabi Rasulillahi rahmatan linnas. Perbedaan pendapat yang terjadi pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi manusia. Baik. Demikian keterangan asli yang disampaikan oleh Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Kana ikhtilafu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rahmatan linnas. Perbedaan pendapat di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi rahmat bagi masyarakat. Dan ini penjelasan ulama tabi'in, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perkataan sahabat. Beliau mengomentari ikhtilaf yang terjadi di kalangan para sahabat. Dan ikhtilafnya sahabat tentu kelasnya beda dengan ikhtilafnya selain sahabat. Saya ulang ya. Perbedaan pendapat itu kan kelasnya bertingkat ya. Beda pendapat antar tokoh dengan beda pendapat tukang becak, kira-kira yang lebih berkelas yang mana, Pak? Yang tokoh. Ya? Antar tokoh. Sehingga misalnya terjadi perbedaan pendapat berkaitan dengan kejadian politik tertentu. Di sini ada tokoh politik A, di sini ada tokoh politik B. Terus mereka beda pendapat. Ya? Dialog mereka di atas terbawa sampai bawah. Sehingga tukang becak pun ikut beda pendapat. Kira-kira perbedaan pendapat yang terjadi antar tokoh dengan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan tukang becak sama atau beda kelasnya? Beda. Maka perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para sahabat tentu kelasnya beda dengan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan generasi setelahnya. Sehingga kalau misalnya kita mendapatkan keterangan dari Al-Qasim bin Muhammad semacam ini, tentu maksudnya adalah bahwa perbedaan di kalangan para sahabat yang itu merupakan perbedaan yang sangat berkelas. Ketika ada seperti itu, semakin menambah wawasan yang kita punya. Oh, ternyata sahabat A punya pertimbangan seperti ini, sahabat B punya pertimbangan seperti ini. Berbeda-beda pertimbangan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Nah, sekarang kita lihat. Khilaf itu rahmat atau azab. Jika kita diminta membandingkan mana yang lebih baik antara ada khilaf ataukah tidak ada khilaf, dengan logika sederhana kita bisa memilih jawaban yang kedua, yaitu lebih baik tidak ada khilaf. Alasannya persatuan dan kesepakatan itu lebih menenangkan. Qatadah menceritakan bahwa pada saat memimpin sholat jamaah haji ketika di Mekah dan di Mina, Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman pada awal pemerintahannya melakukan sholat zuhur dan asar dengan mengqashar. Baik, diperhatikan ya. Jadi dulu Amirul Hajj ketika khalifah langsung sendiri yang datang, maka yang jadi Amirul Hajj adalah khalifah. Kalau sekarang kan di Indonesia ada Amirul Hajj untuk Indonesia. Siapa? Menteri Agama. Jadi selalu Menteri Agama
yang memimpin rombongan jamaah haji pada saat peristiwa kegiatan haji. Abu Bakar, Umar selalu sholat di Mina dengan cara mengqashar, dan di Mina itu sholatnya dikosor tanpa jamak, duhur qashar, nanti masuk waktu asar sholat lagi qashar tanpa jamak. Itu yang lebih sesuai sunnah. Dan alhamdulillah praktek sunnah semacam ini dilakukan oleh kaum muslimin yang paham tentang fikih haji dengan baik dan yang mendapatkan pembimbing-pembimbing yang baik. Ya? Nah, di zaman Utsman beliau tidak qashar. Jadi saat salat duhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, tidak qashar. Di awal pemerintahan beliau qashar. Kemudian setelah memerintah sekian waktu, saat memimpin haji beliau tidak qashar, duhur 4, asar 4. Nah, apa yang terjadi ketika Utsman tidak qashar? Coba kita lihat di situ. Kemudian pada suatu musim haji, Utsman radhiyallahu anhu melaksanakan sholat zuhur dan asar sebanyak 4 rakaat, ketiga di Mekah dan di Mina. Mendengar itu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengucapkan radhiyallahu anhu mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi beliau sendiri tetap ikut sholat di belakang Utsman. Ketika beliau ditanya, Anda mengingkari tetapi Anda ikut bermakmum, Ibnu Mas'ud mengatakan, al-khilafu syarrun, berselisih itu lebih buruk. Baik. Jadi kita lihat sampai Abdullah bin Mas'ud tetap menghormati bagaimana ijtihad Utsman padahal beliau tidak setuju. Nah, karena posisi beliau sebagai makmum kan tidak mungkin imamnya tamam 4, makmumnya qashar, tidak mungkin. Maka saat imamnya 4 rakaat, Ibnu Mas'ud ikut 4 rakaat. Padahal Ibnu Mas'ud mengingkari perbuatan Utsman semacam ini. Nah, ketika Ibnu Mas'ud ditanya, kenapa Anda malah ikut Utsman padahal Anda juga tidak setuju dengan Utsman? Jawab Ibnu Mas'ud, al-khilafu syarrun, berselisih itu lebih buruk. Sehingga terlihat bersatu, semuanya kompak, itu lebih baik. Nah, ini jadi panduan ya. Jadi panduan. Jadi aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu ada aktivitas pribadi dan ada aktivitas jama'i. Untuk aktivitas yang sifatnya pribadi, ketika terjadi perbedaan, dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Misal aktivitas pribadi, contohnya apa Pak? Membaca Al-Quran misalnya, itu kan aktivitas pribadi. Apakah membaca Quran itu harus suci dari hadas besar dan kecil, ataukah boleh membaca Quran dalam kondisi haid? Nah, yang seperti ini kan aktivitas pribadi. Sudah? Nah, untuk yang jenis seperti ini, andaikan masing-masing orang beramal sesuai dengan keyakinannya, silahkan. Sehingga Ibu A mengatakan bahwa baca Quran ketika haid boleh, Ibu B mengatakan baca Quran ketika haid tidak boleh. Loh, tapi kamu kan baca Quran sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Sudah? Maka dalam hal ini silahkan ketika masing-masing beramal sesuai dengan keyakinannya, karena ini aktivitas pribadi. Yang kedua, aktivitas jama'i. Nah, untuk jama'i dia dikerjakan secara berjamaah. Apabila sudah menjadi keputusan kok kemudian kita beda, maka dalam aktivitas jama'i yang beda ini jangan membuat hal yang baru, jangan membuat kelompok baru. Jadi misalnya takmir masjid sepakat sholat Idul Adha besok atau Idul Fitri besok akan dilaksanakan di masjid. Sudah sepakat, diputuskan oleh kepala
apa misalnya kepala divisi gitu kan, atau kepala yang berwenang. Nah, wah saya nggak bisa, nggak setuju dengan itu. Ya sudah tak gawe dewe ning lapangan. Ini keliru. Loh kenapa Pak? Ini amal jama'i. Sudah, jaga persatuan walaupun Anda tidak setuju. Hal yang sama juga seperti itu. Diputuskan sholat idnya di lapangan. Wah saya nggak setuju, saya pengennya di masjid. Ono masjid kok ning lapangan. Ono masjid kok ning lapangan. Alasannya kan gitu ya. Dulu ada Masjid Nabawi, tapi Nabi SAW sholatnya di luar Masjid Nabawi. Masjid Nabawinya ditinggal. Maka saat misalnya sudah diputuskan di lapangan, ya jangan bikin di masjid. Ayo kita dikompori teman-temannya, ayo gawe dewe ning masjid. Ini malah ngerusak persatuan. Dan cukup sering ya orang berantem gara-gara hal sepele yang sebenarnya tidak perlu untuk dibuat berantem. Dulu di zaman Covid itu Masya Allah banyak sekali terjadi berantem antara jamaah dengan takmir atau antar sama takmir. Yang satu pengen jamaah, yang satu jangan jamaah. Yang satu pengen softnya rapet, yang satu renggang-renggang. Yang satu pengen imamnya dikasih kaca. Yang lain, imam ngapain dikasih kaca? Kayak lihat akuarium saja, isinya imam. Nah, terjadilah sengketa. Bahkan ada yang berantem padu. Masya Allah. Jadi di balik virus ada virus. Pasca kena musibah Covid ada musibah tambahan, yaitu banyak masyarakat yang berantem. Terutama takmir-takmir itu banyak sekali yang berantem. Sehingga kita arahkan, ini kan sifatnya jama'i. Apa yang sudah menjadi keputusan, ikuti bersama sudah. Kamu jangan galang kekuatan yang berbeda. Ikuti bersama, baik, walaupun kamu tidak dalam posisi setuju dengan itu. Menghormati persahabatan dan persaudaraan. Wallahu a'lam. Sekarang kita lanjutkan. Jika kita perhatikan ayat-ayat yang menyebutkan tentang khilaf pada umumnya berkonteks negatif. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau syaa'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum." Jikalau Tuhan mengendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Surat Hud ayat 118-119. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakter manusia suka berselisih. Lalu Allah kecualikan orang yang dirahmati olehnya. Artinya persatuan dan kesamaan pendapat itu lebih dekat dengan rahmat dibandingkan perbedaan pendapat. Masya Allah. Baik, coba lihat ini ya. Walau sya'allahu la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa jadikan manusia ini satu umat. Satu umat di situ apa, Pak? Satu agama. Umat di situ maknanya agama. Bapak kasih catatan ya. Satu umat maksudnya satu agama. Satu pemahaman, satu agama. Bisa enggak Allah jadikan seluruh manusia di muka bumi ini agamanya sama semuanya? Bisa? Bisa. Allah Maha Kuasa untuk mengubah hati manusia yang sebelumnya non muslim jadi muslim. Allah Maha Kuasa untuk mengubah hati manusia yang sebelumnya menyimpang dapat hidayah. Maka dalam waktu sekejap misalnya Allah kehendaki seluruh umat manusia di dunia muslim, bisa. Allah bisa membuat itu. Walau sya'allahu la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa jadikan seluruh umat ini satu agama, satu pemahaman. Bermanhaj ahlu sunnah semua, bisa. Terus Pak, kenapa kok ada beda-beda seperti itu? Allah Subhanahu wa taala takdirkan demikian sebagai ujian bagi umat manusia, sehingga terjadilah perbedaan di antara mereka, antara satu dengan yang lain. Ada yang beda agama, ada yang beda keyakinan, ada yang beda manhaj dan seterusnya, termasuk beda fikih.
Dan itu semuanya nanti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fayahkumu bainakum fima kanu fihi fayahkum bainahum bima kanu fihi yakhtalifun. Allah akan menghakimi perbedaan yang pernah terjadi di antara kalian. Baik. Sehingga perlu dipahami berkaitan dengan masalah ini bahwa rahmat itu kalau atau khilaf itu kalau dianggap rahmat berarti beda pendapat itu azab. Dan ternyata tidak demikian. Justru ketika kita diminta untuk membandingkan mana yang lebih dekat kepada rahmat, persatuan atau perbedaan? Jawabannya persatuan. Bersatu tapi beda, Pak. Itu tidak bisa. Kecuali etok-etok bersatu. Apa itu? Pura-pura bersatu. Pernah dilakukan konferensi pertemuan antara Syiah dan Sufi. Syiah dan Sufi mengadakan konferensi untuk melakukan at-takrib, pendekatan. Apa sisi-sisi kesamaan antara Syiah dan Sufi biar kita nggak perlu saling berantem. Nah, sudah pas setelah ketika konferensi itu masuk waktu sholat. Begitu masuk waktu sholat, tempat sholatnya cuma satu. Di tempat konferensi itu tempat sholatnya satu. Apa yang terjadi? Syiah punya imam sendiri, Sufi punya imam sendiri. Lah terus ngapain mereka berembuk untuk menyatukan tadi? Kalau ternyata ketika sholat Syiah punya imam sendiri, Sufi punya imam sendiri. Jadi mereka menyelenggarakan sholat jamaah itu bersamaan, dua kelompok, jamaah A dan jamaah B dalam waktu bersamaan. Ini kelompok imamnya Syiah, yang ini kelompok imamnya Sufi. Ya dagelan enggak gini. Itu apa, Pak? Mereka bilang kita bersatu, tapi hakikatnya hati mereka hakikatnya saling berpecah. Sehingga mereka anggap mereka itu bersatu, tapi sebenarnya hakikatnya mereka itu berpecah. Sampai sholat jamaah aja mereka nggak mau satu. Imamnya ada dua. Yang Sufi nggak mau diimami Syiah, yang Syiah nggak mau diimami Sufi. Terus jadi apa itu kira-kira? Baik. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan manusia itu bukan sebatas perbedaan fisik, tapi lebih kepada perbedaan pemahaman. Selanjutnya, perbedaan pendapat yang dibolehkan. Perbedaan pendapat yang dibolehkan. Kita mengakui bahwa perbedaan pendapat yang dibolehkan. Akan tapi perbedaan itu merupakan pendapat para ahlinya, baik ulama di kalangan sahabat maupun generasi setelahnya. Hasan al-Basri menyebutnya sebagai perbedaan pendapat ahlur rahmah, sehingga perbedaan pendapat itu tidak membahayakan mereka. Hasan al-Basri mengatakan, amma ahlu rahmatillah fa innahum la yakhtalifuna ikhtilafan yadurruhum. Untuk para ulama ahlu rahmah, mereka tidaklah berbeda pendapat dengan bentuk yang membahayakan mereka. Beliau menjelaskan bahwa para ulama ahlu sunnah berbeda pendapat dalam lingkup yang mubah, sehingga tidak membahayakan mereka. Sebaliknya, selain ulama ahlu sunnah berbeda pendapat yang sampai pada tingkatan membahayakan mereka. Itulah perbedaan pendapat yang haram. Masya Allah. Baik, Anda catat bagian itu ya. Para ulama kalau beda pendapat, kata Hasan al-Basri, la yadurruhum, nggak ngefek bagi mereka, tidak merugikan mereka. Dan itulah perbedaan pendapat yang mubah. Itulah ikhtilaf ijtihadiyah. Yang satu berpendapat A, yang satu berpendapat B, tapi tidak sampai merusak iman dan tidak mempengaruhi iman. Itulah perbedaan pendapat ijtihadiyah. Beda dengan yang bukan ulama. Yang bukan ulama kalau beda pendapat, wah Masya Allah, saling gontok-gontokan di medsos, saling memberi komen di medsos,
kadang pedes-pedes. Dan komen pedes itu kalau orangnya ditemui ya nggak berani juga. Dia hanya berani di mana? Di medsos. Kenapa berani di medsos? Nggak ketemu orangnya langsung. Maka dia bisa menyembunyikan identitas, pakai nama-nama yang aneh untuk menyembunyikan identitas. Nah, di posisi itu dia mungkin lebih berani untuk ngasih komentar tulisan orang, komentar A, komentar B, dan seterusnya. Nah, ketika itu terjadi, maka kita perlu melihat bahwa Allah menyebutkan karakter manusia yang suka berselisih, lalu Allah kecualikan orang yang dirahmati olehnya, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Berarti yang dirahmati oleh Allah itu tidak berselisih. Selanjutnya, di posisi ketika para ulama itu berbeda pendapat, kenapa tidak berbahaya? Karena mereka tahu di area mana mereka boleh berpendapat dan di area mana mereka tidak boleh menyatakan pendapatnya, sehingga kalaupun beda tidak membahayakan bagi dirinya. Selanjutnya, keberadaan ikhtilaf di kalangan para ulama pendahulu memberikan kesempatan bagi para ulama generasi setelahnya untuk mengkaji dan mempelajarinya. Dari sinilah keberadaan ikhtilaf itu memperkaya khasanah umat Islam. Nah, ini yang kita maksud tadi ya. Kalau ikhtilaf itu berkelas, misalnya ikhtilaf para sahabat atau ikhtilaf di kalangan para ulama-ulama berkelas, maka itu akan memperkaya khazanah kaum muslimin. Akan memperkaya khazanah kaum muslimin. Oh, kayak gitu ya, saya baru tahu. Oh, kayak gitu saya baru tahu. Karena dia membandingkan alasan pendapat A dan alasan pendapat B. Ada cerita ini ya. Insyaallah. Sudah pernah dapat ceritanya belum? Belum, Ustaz. Hah? Belum. Yang benar. Belum diceritain ya. Insyaallah. Berarti belum tahu ceritanya. Saya lupa antara Imam Syafi'i atau ke Imam Ahmad. Beliau pernah debat dengan temannya terkait masalah tertentu. Jadi Imam A punya pendapat A dan berikut alasan pendapat. Imam B punya pendapat B dan berikut alasan pendapatnya. Dah? Debatlah Imam A dan B. Masing-masing mengutarakan alasannya. Selesai debat, Imam A ikut pendapatnya B, B ikut pendapatnya A. Jadi kayak barter gitu. Kok bisa kayak gitu, Pak? Karena setelah dia dapat penjelasan dari lawannya, oh, baru tahu kayak gini. Ah, kalau kayak gini saya setuju. Gantian dia bicara. Nah, ketika dia sampaikan, lawannya juga sama. Loh, ini ya, kalau seperti ini saya setuju. Selesai debat, tukar pendapat. Insyaallah. Jadi debat dulu itu bukan masalah kalah menang, tapi debat untuk mencari kebenaran. Makanya sebagian ulama ketika debat, beliau itu berdoa kepada Allah, Allahumma ajril haqqa fi lisanihi. Ya Allah, keluarkan kebenaran dari lisan orang ini. Nah, kalau orang ini sudah ngomong benar, nah, berarti kan saya nggak perlu ngomong benar. Oh, dia sudah benar ya, baik, aku setuju, selesai. Karena yang dia sampaikan sudah benar. Tapi kalau yang dia sampaikan salah, menurut ulama ini akan diluruskan. Oh, kamu nggak benar, salah. Yang benar seperti ini. Ya. Jadi sampai seperti itu. Ya Allah, jadikan kebenaran keluar dari lisan orang ini. Sehingga ketika orang itu berdebat, maka dia tata bahasanya, jangan sampai menyampaikan kalimat-kalimat yang salah dan seterusnya. Sekarang coba kita lihat keterangan Syekh Ibnu Baz. Imam Ibnu Baz memberikan catatan untuk perkataan tabi'in bahwa perbedaan pendapat di kalangan para sahabat adalah rahmat. Beliau mengatakan, yakni hatta yanzural mujtahidu wa ta'ammala ad-dalil fal ikhtilaf
bainal ulama'i fihi masalihu lil muslimin wa in kana al-ijtima'u afdala wa ahsan. Al-ijtima'u fihi ar-rahmatu wal khair. Kama qala Allah jalla wa ala wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuka farrahmatu mal jama'ati. Maksud beliau, dengan adanya ikhtilaf maka para mujtahid akan melihat dan merenungkan dalil, sehingga ikhtilaf di antara para ulama mendatangkan beberapa kemaslahatan bagi kaum muslimin. Kendati begitu, persatuan itu lebih afdal dan lebih baik. Persatuan itu berisi rahmat dan kebaikan, sebagaimana yang Allah firmankan, yang artinya mereka selalu berikhtilaf kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbmu, dengan demikian rahmat itu bersama jamaah. Nah, jadi Allah mengecualikan orang yang dirahmati, yang dia tidak ikut terlibat dalam perbedaan. Berarti persatuan itu lebih dekat kepada rahmat Allah daripada perbedaan. Walhamdulillah. Baik. Pertanyaan ya. Apakah yang menang debat berarti dia selalu lebih benar? Apakah yang menang debat alamat dia pasti selalu yang benar? Hah? Ya atau tidak? Tidak. Ya. Tidak. Tidak. Ya. Karena masalah menang debat atau kalah debat itu hanya masalah kemampuan dalam berbicara, kemampuan dalam beretorika. Ada orang yang retorikanya bagus, pinter, sehingga kalau debat penangan, tapi dia batil, pemikirannya pemikiran yang menyimpang dan seterusnya. Ya kita sebut orang ini pinter debat tapi pemikirannya menyimpang. Ada orang yang pendiam, nggak suka debat. Kalau debat pasti kalah. Jangankan debat di forum seperti itu, sama ibunya aja kalah, sama istrinya saja kalah. Nah, yang seperti ini bisa jadi dia pinter tapi dia tidak berdebat. Namun bukan berarti bahwasanya debat itu tanda benar, karena tidak semua kebenaran ada pada mereka yang menang debat. Baik. Pertanyaannya, kalau suami debat dengan istri, siapa yang kalah, siapa yang ngalah? Yang ngalah yang menang. Hah? Siapa yang kalah? Pribon? Bingung pertanyaan. Siapa yang kalah, siapa yang ngalah? Siapa yang kalah, siapa yang ngalah? Hah? Siapa? Istri kalah, suami ngalah. Istri kalah, suami ngalah. Masya Allah, betul ya. Ini jawaban dari Pak Imam. Masya Allah. Ngalah itu sama dengan kalah atau bukan? Beda ya. Jadi ada ngalah, ada kalah. Maka suami yang baik adalah suami yang suka ngalah atau enggak? Ngalah. Baik, alhamdulillah. Semoga bisa dicatat ya. Buat apa Pak? Sekarang kita lanjutkan. Kesembilan, dianjurkan untuk keluar dari perbedaan, al-khuruj minal khilaf. Baik, kita baca dulu. Yang kesembilan, dianjurkan untuk keluar dari perbedaan atau al-khuruj minal khilaf. Telah kita fahami bahwa kesepakatan, kesamaan pendapat dan persatuan merupakan rahmat. Oleh karena itu, segala potensi perbedaan diupayakan untuk diminimalisir. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam rangka menekan angka perbedaan di tengah umat. Ya, jadi anggaplah ini program sosial. Ya. Misalnya Al-Qalam terdiri dari berapa orang anggotanya? Al-Qalam ini yayasan kan? Iya. Yayasan. Ada berapa orang pengurusnya? Anggap misalnya 10-an. 10 orang. Dan melayani kegiatan ratusan jamaah. Sudah?
Mungkin dalam perjalanannya, namanya juga yayasan, namanya juga lembaga, namanya kegiatan, pasti akan ada perbedaan. Caranya gimana Pak untuk meminimalisir perbedaan itu? Beberapa poin ini bisa kita jadikan sebagai panduan, baik dalam urusan fikih maupun dalam urusan yang lain. Coba Pak Imam baca dengan hati-hati, mudah-mudahan mengurangi tensi perbedaan di Yayasan Al-Qalam. Amin. 1. Hindari semua tindakan dan pendapat yang menyimpang dari ijma atau kesepakatan ulama. Ya, kalau sudah ijma itu jangan dilawan. Berbeda dengan ijma itu sama dengan nanduk gunung. Ya mesti kalah. Karena ijma itu sudah bulat, sepakat, sehingga jangan dilawan. Yang kedua, 2. Jika terjadi perbedaan pendapat yang tidak bisa ditoleransi, boleh dilakukan ingkarul mungkar terhadap pendapat yang menyimpang dari kebenaran, agar orang yang menyimpang segera kembali kepada kebenaran. Ya, kalau perbedaannya tidak bisa ditoleransi, ya jangan dikasih toleransi. Ini nggak bisa dibiarkan, maka harus dikasih peringatan. Ini tidak benar. Jadi misalnya terjadi perbedaan, apakah dana yayasan itu boleh diutangkan ke jamaah? Ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat tidak boleh. Nah, ketika terjadi perbedaan seperti ini, kalau terlalu fatal, ini kesalahan besar, ya jangan dikasih toleransi, harus disikapi tegas. Ini tidak boleh. Siapa yang melakukannya nanti kita akan tindak misalnya. Nah, contohnya seperti itu. Lanjut. 3. Jika terjadi perbedaan pendapat yang bisa ditoleransi atau ikhtilaf mubah, bisa dilakukan diskusi untuk menentukan pendapat yang lebih mendekati kebenaran. 4. Mengambil sikap keluar dari khilaf selama memungkinkan. Nah, ini penting ya. Jadi 3 itu proses pendekatan, diskusi. Kalau tetap nggak bisa, maka baru kita beralih ke nomor 4, mengambil posisi keluar dari khilaf itu lebih baik. Bagaimana sih Pak keluar dari khilaf? Coba kita baca itu. Bagian keempat inilah yang akan kita bahas. Namun sebelumnya kita akan menyebutkan ilustrasi beberapa sikap keluar dari khilaf. 1. Ulama berbeda pendapat, apakah sholat berjamaah di masjid bagi lelaki hukumnya wajib ain, wajib kifayah, ataukah sunnah muakkad? Ada berapa itu? 3. Ada yang mengatakan berjamaah di masjid wajib ain bagi laki-laki. Ada yang mengatakan berjamaah di masjid fardu kifayah bagi laki-laki. Ada yang mengatakan jamaah di masjid sunnah muakkadah. Enggak ada ulama yang bilang jamaah enggak jamaah sama saja, itu enggak ada. Adanya pendapat yang paling bawah itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Apalagi kok makruh gitu. Makanya kalau ada orang yang bilang bagi saya sholat jamaah di masjid itu makruh. Loh kenapa? Karena orangnya enggak khusyuk. Saya lebih khusyuk ketika sholat sendirian. Ini talbis iblis. Ini tipuan iblis. Sehingga dia merasa bisa mendapatkan pahala yang lebih baik ketika dia sholat sendirian daripada sholat berjamaah. Padahal Nabi SAW sudah mengatakan salatul jama'ati tafdulu ala salatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Salat jamaah mendapatkan keutamaan 27 kali lipat dibandingkan salat sendirian. Selanjutnya kita lanjutkan. Si A lebih memilih pendapat bahwa sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Kendati demikian, si A tetap ditekankan untuk selalu hadir sholat berjamaah di masjid dalam rangka keluar dari khilaf. Artinya, ketika si A selalu datang sholat jamaah ke masjid, sikapnya disetujui oleh semua ulama, karena menurut ulama yang mengatakan sunnah muakkad, mereka tetap sangat menekankan agar sholat berjamaah dilakukan di masjid. 2.
Insya Allah paham ini? Ya. Jadi dia berpendapat sholat jamaah itu sunnah muakkadah. Berarti kalaupun dia nggak sholat jamaah di masjid, nggak sampai dosa. Keyakinan si A ya. Tapi dia tetap ditekankan, jangan sampai kau tinggalkan. Sebab kalau kau tinggalkan sholat jamaah di masjid dengan sengaja, dimarahi sama ulama yang mengatakan fardu ain. Itulah yang dimaksud keluar dari khilaf. Contoh yang kedua. Yang kedua, ulama berbeda pendapat. Apakah menyembelih kurban, yaitu bagi orang yang mampu, hukumnya wajib atau sunnah muakkad? Si B lebih memilih pendapat yang mengatakan sunnah muakkad. Namun dianjurkan bagi si B untuk tetap berkurban selama ia mampu, dalam rangka keluar dari khilaf. Dengan berkurban, si B memilih sikap disetujui semua ulama karena menurut ulama yang menilainya sunnah, bukan berarti mereka menganjurkan untuk meninggalkan kurban. Insya Allah paham ya. Nah, selanjutnya. 3. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum berkumur ketika wudhu. Menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, berkumur ketika wudhu hukumnya sunnah. Adapun menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali, hukumnya wajib. Si D hendak berwudhu dengan pendapat mazhab Syafi'iyah. Ditekankan sebisa mungkin untuk berkumur agar dianggap sah berdasarkan semua pendapat ulama. Ketika si D berkumur pada saat berwudu, menurut Syafi'iyah wudunya sah, bahkan lebih afdol. Baik. Nah, dengan melakukan itu Anda tidak akan dimarahi oleh ulama siapapun. Itu yang dimaksud khurujan minal khilaf. Tapi kalau Anda melakukan yang lain, oh, dia nggak setuju dengan perbuatan saya, ulama ini tidak setuju dengan perbuatan saya, maka lebih baik Anda keluar dari khilaf dengan cara melakukan perbuatan yang disetujui oleh semua ulama. Wallahu a'lam. Kita baca keterangan di bawahnya, keterangan Imam Muflih. Prinsip semacam ini perlu ditegaskan oleh Imam An-Nawawi dan dinukil oleh Ibnu Muflih. Innal mukhtalafa fihi la inkara fihi lakin in nudibahu ala jihatin nasiha ila al-khuruji min al-khilafi fahuwa hasanun mahbubun mandubun ila fi'lihi birifqin. Terhadap sesuatu yang diperselisihkan tidaklah ada pengingkaran di sana. Namun jika ada yang memberi motivasi sebagai nasihat untuk keluar dari khilaf, tentu itu sikap yang bagus dan lebih disukai, serta dianjurkan untuk dilakukan dengan cara lemah lembut. Masya Allah. Baik. Jadi intinya di sini beliau hendak menyampaikan adanya perbedaan itu di luar kemampuan kita. Kok beda pendapat toh? Pusing aku. Beda pendapat ini Pak sudah ada sebelum Bapak lahir. Nah terus gimana? Saya mau satukan, mustahil. Begitu masuk masjid bingung. Katanya nggak kunut, ini kok malah kunut. Katanya kunut, kok malah nggak kunut. Cuman masalah kunut saja dia bingung. Ya sudahlah, timbangannya bingung, rasanya masjid. Ya rugi karepe dhewe dia. Dan mohon maaf, ada banyak orang seperti itu Pak. Jadi dia kurang dewasa dalam melihat realita. Kurang dewasa dalam melihat realita seperti ini. Kok terjadi beda sih antara Ustadz A sama Ustadz B? Ustadz A bilang boleh, Ustadz B bilang nggak boleh. Nanti Ustadz yang lain bilang makruh, Ustadz yang lain bilang apa lagi, bilang mubah. Pusing saya. Sudah nggak usah ngaji, tak tinggal semua. Gimana itu? Dia akan rugi selamanya. Sehingga keberadaan perbedaan pendapat yang ada di tengah masyarakat membuat dia nggak terima, udah akhirnya dia sendiri yang rugi. Padahal perbedaan pendapat itu sudah ada sebelum dia lahir. Jadi kamu jangan menolak realita, biarkan realita itu ada. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara kamu menyikapinya. Nah, beberapa
tahapan-tahapan yang tadi kita sebutkan itu adalah cara menyikapi perbedaan pendapat. Wallahu a'lam. Baik. Masih satu catatan lagi. Kita selesaikan insyaallah. Ke-10. Yang ke-10, pendapat kelompok menyimpang tidak perlu dipedulikan. Perbedaan pendapat antara ahlul haq dengan ahlul batil telah terjadi sepanjang sejarah agama. Ini akan senantiasa ada sampai akhir zaman. Nabi SAW berkali-kali beda pendapat dengan orang musyrikin, termasuk diantaranya beda pendapat apakah bangkai itu halal ataukah haram. Masya Allah, terjadi khilaf, bangkai itu halal atau haram. Ada khilaf antara musyrikin. Nabi SAW dengan orang musyrik. Lanjut. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar beliau tidak mengikuti mereka. Allah berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi 'alaihi wa innahu lafisqu wa innasyayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun." Jangan memakan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantahmu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Al-An'am ayat 121. Baik. Jadi ceritanya begini. Orang musyrik mengatakan Muhammad itu aneh. Sembelihannya sendiri dia doyan, sembelihan Allah dia nggak doyan. Yang dimaksud sembelihan Allah itu apa? Bangkai. Nah, itu bisikan setan yang Allah sebutkan di sini. Wa innasyayatina layuhuna ila awliyaihim. Sesungguhnya setan mewahyukan, maksudnya membisikkan kepada teman-temannya, yaitu wali-walinya, liyujadilukum, untuk mendebat kalian. Nah, bisikan setan itu isinya apa? Setan ngasih tahu, coba sampaikan ke Muhammad, kamu ini aneh. Sembelihanmu kamu doyan, sembelihan Allah malah nggak doyan. Apa sembelihan Allah? Bangkai itu kan sembelihan Allah. Dia mati sendiri. Kenapa kamu malah nggak doyan? Maka Allah sampaikan nggak usah digubris. Karena seperti ini tidak perlu diperhitungkan. Selanjutnya, Allah juga mengingatkan tentang aturan untuk ahli kitab agar umat Islam tidak mengikuti kebiasaan buruk mereka. Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa dhallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil." Katakanlah, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya, itu sebelum kedatangan Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Al-Maidah ayat 77. Artinya, jika pendapat itu sudah jelas menyimpang, siapapun terlarang untuk mengikutinya. Bahkan Islam mengajarkan prinsip jangan sengaja menciptakan perbedaan dengan mereka, sebagaimana prinsip larangan tasyabbuh atau meniru tradisi non-muslim. Demikian pula sikap kita terhadap orang kelompok menyimpang seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Ahlul Kalam dan semisalnya. Tidak ada ruang untuk menerima pendapat mereka yang berbeda dengan Ahlus Sunnah. Nah, jelas ini ya. Kalau sudah kelompok menyimpang, Yahudi misalnya, dalam hal ini ada beda pendapat. Yahudi berpendapat A, kaum muslimin berpendapat B. Sebentar, saya timbang dulu. Kayaknya pendapat Yahudi ini cukup kuat, Masya Allah. Ini bahaya kayak gini ya. Jelas itu salah kan? Karena nggak mungkin pendapat Yahudi boleh diterima. Sekarang kita lihat
prinsip ketika berbeda pendapat. Prinsip ketika berbeda pendapat. Berdasarkan pemaparan di atas, kita bisa menyimpulkan beberapa prinsip yang perlu ditanamkan ketika terjadi perbedaan pendapat. 1. Khilaf bukanlah dalil yang membolehkan pendapat yang menyimpang. 2. Khilaf itu tidak perlu diperluas. 3. Bagi orang yang taklid, dia tidak boleh memilih pendapat yang dia suka. 4. Tidak semua perbedaan pendapat diperhitungkan. 5. Pendapat yang menyimpang dari dalil yang tegas wajib dihiraukan. 6. Wajib dihiraukan. Ya. 6. Tidak ada celah untuk mengambil pendapat kelompok yang menyimpang. 7. Dianjurkan untuk keluar dari khilaf. 8. Tidak boleh membuat pendapat yang baru. Dan yang 9, tidak boleh menyimpang dari ijma' ulama. Baik, berarti nomor 5 tolong dikoreksi ya. Pendapat yang menyimpang dari dalil yang tegas wajib dihiraukan. Di situ tertulis tidak dihiraukan. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, semoga panduan ini bermanfaat. Mungkin bagi Bapak Ibu yang hari ini baru ikut dan belum mengikuti sebelumnya, Anda nanti boleh baca ya terkait fikih ikhtilaf ini, karena saya sendiri walaupun menulis buku ini, ketika saya membaca sendiri, alhamdulillah, ternyata juga ada banyak pelajaran-pelajaran yang Muslim butuh tahu tentang ini, tentang bagaimana cara menyikapi perbedaan, karena kita krisis kedewasaan. Sehingga kalau terjadi beda pendapat itu, walaupun wis tuwa ya saya tetap padu. Lali umure, nggih Pak. Saya pernah dapat laporan ya, takmir di mana itu gara-gara masalah Covid dulu ya, sampai pukul-pukulan fisik. Dan mereka sudah di usia 70-an tahun. Nah, kan jadi lucu kalau 70 tahun berantem. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Ammi Nur Ba'id STBA hafizahullah taala yang telah menyampaikan kajian pada sore ini. Insyaallah kita berjumpa lagi di Rabu pekan keempat yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin. Baiklah, mari kita tutup kajian pada sore ini. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Gimana? Ada yang mau disampaikan? Enggak ada? Enggak ada kita. Masih ada 7 menit sampai jam 5. Ya. Ada pertanyaan enggak, nggih? Oh, monggo. Kesini monggo, nyuwun tulung. Poin ketiga. Coba ditinjau ulang untuk poin ketiga. Kayak sidang aja. Bagi orang yang taklid, dia tidak boleh memilih pendapat yang dia suka. Jadi landasan taklid itu bukan karena ini yang sesuai yang saya suka. Saya demen dengan pendapat seperti ini, aku senang dengan pendapat seperti ini. Itu keliru ya. Aku cocok sama yang ini, tapi cocoknya itu karena hawa nafsu. Ini tidak boleh. Tapi kalau taklid karena pertimbangan lebih dekat kepada yang menenangkan, itu boleh. Yang menenangkan tuh kayak gini. Bagi saya Ustadz ini lebih menenangkan bagi saya, karena beliau doktor misalnya, beliau alumni Madinah, beliau sudah banyak menulis artikel dan jurnal, ilmu dan wawasan beliau cukup luas. Dengan semua pertimbangan itu, saya cocok sama pendapat beliau, walaupun nggak ngerti tentang alasan. Bapak paham nggak alasan beliau? Nggak ngerti saya. Baik pendapat Ustadz A, Ustadz B saya nggak ngerti, tapi sama Ustadz A saya lebih cocok. Itu bukan hawa nafsu, insya Allah. Cuman kalau dia mengambil pendapat saya lebih cocok sama Ustadz A, sesuai pekerjaan saya, ini apa? Berarti dia mengambil pendapat sesuai hawa nafsu. Taklid ya silahkan taklid,
tapi jangan atas pertimbangan ini yang paling sesuai selera saya. Karena kalau seperti itu sudah masuk pada pelanggaran lebih mengedepankan hawa nafsu. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Satu lagi tadi masih ada 5 menit. Monggo. Gimana? Untuk aktivitas jama'i ya. Bagaimana kalau mufakat itu jauh dari sunnah? Baik. Jadi misalnya ada kesepakatan A, tapi A ini jauh dari sunnah. Nah, jauh dari sunnah ini bisa ditoleransi atau tidak? Kalau nggak bisa ditoleransi, maka Anda tidak boleh ikut terlibat. Misal rapat para anggota takmir membuat koperasi masjid. Lalu disepakati kita akan jadikan koperasi ini koperasi ribawi. Nah, misalnya sepakati kayak gitu, ya nggak boleh ikutan. Jelas ini maksiat. Produknya simpan pinjam riba. Ini apa? Maksiat. Anda tidak boleh ikut kalau kesepakatannya adalah kesepakatan maksiat. Namun kalau kesepakatannya bukan kesepakatan maksiat, masih bisa ditoleransi, maka kita harus tetap menjaga persatuan tadi. Contoh ya, pembangunan masjid, posisi tanah sangat tidak simetris, memanjang ke selatan gitu ya, ke selatan utara, sementara kiblatnya kan ke barat, posisi di Indonesia. Tanahnya memanjang selatan, jadi kalau utara selatan panjangnya kurang lebih 20 meter, barat timur lebarnya cuma 3 meter, Masya Allah. 3 kali 20 itu untuk jalan itu. Lalu mau dipakai masjid. Nah ini kan bikin bingung, posisi jamaah wanita enaknya di mana ini? Di samping atau di belakang? Kalau di belakang, jadi cuma soft 1, soft 2, soft 1, soft 1, soft 2 bapak-bapak, tuwowo gitu ya, panjang. Soft 3, ibu-ibu jadi satu panjang. Dan mungkin kurang bagus untuk dilihat. Akhirnya terjadilah perbedaan di kalangan para takmir. Diputuskan ya sudah, karena kayaknya sangat tidak estetikanya kurang kalau dibuat depan belakang. Maka untuk sholat jamaah yang jumlah jamaahnya rame, dibuat kanan kiri yang rame ya. Tapi kalau sepi kayak sholat duhur, sholat asar, depan belakang, karena yang datang paling cuman 3 soft, enggak sampai 3 soft ya, 4 orang, 5 orang, sehingga bisa depan belakang. Kurang lebih seperti itu ya. Wallahu a'lam. Silakan. Kasusnya gimana? Ya. Imam ngasih jeda kunut. Nah, coba saya baca kalimat berikut ketika i'tidal. Salah satu di antara doa i'tidal yang disebutkan dalam hadis yang sahih adalah Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Panjangnya itu sama dengan panjangnya doa kunut. Dan ini doa i'tidal yang ada dalilnya, yang mansus. Maka misalnya imam sengaja memilih doa i'tidal yang panjang sehingga makmum yang mau kunut silahkan kunut, insya Allah tidak masalah. Cuman sebenarnya yang lebih tepat, kalau imam yang nggak kunut ya makmum jangan kunut.
Masalahnya yang sudah pengen kunut itu nggak bisa ditahan. Pokoknya saya harus kunut, karena saya meyakini kunut itu sunnah abad. Sehingga kalau saya tidak kunut, nanti harus sujud sahwi dalam keyakinan dia. Nah, dalam kondisi ini ketika dia lebih memilih kunut, maka mungkin imam bisa memilih doa i'tidal yang panjang. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Cukup Ji? Masih ada? Mungkin satu lagi? Ji, cukup. Alhamdulillah, demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hidayah untuk bisa meniti kebenaran. Ada satu doa yang saya sarankan Bapak Ibu hafal. Jadikan tugas saja ya. Tugas ya. Bulan depan hafal insyaallah. Doa iftitah yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika qiyamul lail. Allahumma rabba Jibril wa rabba Mikail wa rabba Israfil alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Bulan depan hafal. Ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Cari di mana Pak doa ini? Yang punya buku tafsir salat ada di situ. Yang punya buku sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam Syekh Albani juga ada di situ. Siap insyaallah. Itu isinya bagus sekali. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik. Berikanlah aku petunjuk untuk mengikuti kebenaran dalam perselisihan yang terjadi. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada siapapun yang kau kehendaki ke jalan yang lurus. Sehingga ada banyak sekali perselisihan, berseliweran, bikin kita kadang down untuk belajar. Maka biar semangatnya tetap bertahan, perbanyaklah berdoa mohon bimbingan. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil